bagaimana kita menyelaraskan. Terus apa arti kata selaras? Selaras itu kembali kepada pengalaman kita secara koordinat kita yang paling tepat, itu pengalaman otentik kita yang disebut selaras itu. Jadi selaras itu tidak bisa diidealitaskan antara satu dengan yang lainnya. Maka selaras terhadap diri. Jadi posisi diri Anda yang mengalami selaras dengan lingkungan, selaras karena Anda sudah mengalami dan Anda memahami apa yang Anda alami itu tadi. Itu dinamakan selaras. Kira-kira definisi selaras itu. Akhirnya ketika setiap orang itu bisa memahami posisinya secara hakikat, dia akan menata posisi-posisi yang lainnya. Dia akan membentuk posisi presisi di dalam semesta. Karena satu orang sudah mengalami secara presisi, secara hakikat. Jadi pengalaman yang otentik, kejujuran di dalam diri kita itu disebut keselarasan. Nah itu dimulai dari diri kita untuk membangun dengan yang lainnya. Setiap pribadi harus mempunyai otoritas itu di dalam dirinya. Itu namanya selaras. Dalam bahasa yang lebih tinggi, selaras itu dikatakan sesuatu yang mengarah kepada aspek yang indah. Tapi indah yang bukan dipahami dengan egoistik. Indah yang dalam artian manusia itu selalu mengingini sesuatu itu yang tampak tidak kacau, kan gitu kan. Padahal kekacauan itu terkadang juga dibutuhkan. Maka ketika orang Jawa ngomong selaras dan selamat itu sama saja menjelaskan hasil dari keterhubungan kepada Tuhan. Dan itu juga tidak bisa dijelaskan kecuali Anda sendiri yang mengalami secara hakikat. Laku. Gitu nggih kira-kira ya. Kalau yang menarik dari cakra 1 sampai seterusnya. Ya, yang menarik dari cakra 1 dan seterusnya tetap nanti saya ajarkan tentang tekniknya kan. Ya. Tetap ada teknis ya. Tetap ada teknis yang termasuk pembedahan tadi. Terus kira-kira berapa durasi waktu gitu ya. Kita mengacu kepada penelitian. Kalau penelitian itu mengarah kepada gelombang otak kita itu berpindah dari fase beta menuju theta delta itu rata-rata per 30 menit. Kalau tidak salah ya, itu kalau mengacu kepada sains. Tapi kalau mengacu kepada hakikat perjalanan laku dan pengalaman rata-rata pribadi tidak bisa ditentukan dan tidak bisa dibatasi. Setiap orang memiliki tingkat pencapaian dan kekuatannya sendiri-sendiri. Oke, kira-kira begitu. Itu salah satu pertimbangan yang saya bisa berikan. Tapi rata-rata memang 30 menit itu bisa mengalami perpindahan otak kita per 30 menit dari gelombang beta. Tergantung betanya apa. Kalau beta koheren itu berarti tinggi, stresnya tinggi. Jadi isinya itu sudah data pekerjaan, utang, serang-serang lah. Wah, ini wis tinggi. Ini akan bisa mereda pada akhirnya. Dan ketika Anda bingung mau dibayar utang, semakin Anda kacau. Anda menutup simpul rezeki Anda sendiri. Akhirnya Anda mengeblok diri Anda sendiri. Dinamakan mental blocking gitu. Ketika Anda mental blocking, ya simpul rezeki itu nggak bisa datang ke Anda karena Anda sendiri yang mengeblok. Makanya di dalam tradisi agama itu berserah kepada Tuhan itu melepaskan mental blocking ini agar simpul rezeki, keberlimpahan yang itu dibalut oleh keselarasan itu hadir sendiri. Makanya tan kena kinira kinawe ngopo ya gak iso dinyono nyopo, tiba-tiba kita dapat ABCD sesuai itu. Jane menungso iki percaya Gusti Allah, dia ngendika bahwa aku percaya bahwa Gusti Allah itu mahal apa saja, luar biasa dan lain sebagainya. Tapi seringkali tidak pernah percaya kepada Tuhan. Percayane karo bose tagihan utang kan gitu, dan percayane karo bank kan gitu misalnya. Akhirnya itu membentuk rutinitas kita, gitu ya. Nah ketika rutinitas kita terbentuk seperti itu, kita mencipta masyarakat yang kacau seperti ini, Pak. Nah sekarang kita rubah. Karena dengan kita merubah diri kita akan merubah realitas di sekeliling kita. Akhirnya simpul-simpul yang ruwet itu tertata dengan sendirinya, tek. Yang membuat Anda bisa bertemu saya itu karena Anda sudah punya intensi tapi memasrahkan. Aku pokoknya jangan ketemu Mas Tunjung tapi gak dipikir nih, itu malah ketemu. Tapi nek ada ketemu ngangen-ngangen tenanan gak iso. Karena ada ruwet. Yang bisa menemukan kita dengan rezeki kita, dengan jodoh kita atau apa itu hasil dari pelepasan kita itu tadi. Semakin Anda melepaskan berarti kan Anda tidak nutupi. Semesta akan menyesuaikan simpul-simpul jalannya untuk sampai ke Anda. Nah sekarang kalau jenengan mengikuti paham dunia milenial, sesuatu itu harus dicari karena kita mentarget. Padahal bekerja yang paling gampang itu memasrahkan. Dengan bertindak pasrah Anda jernih. Dan pasrah itu bukan berarti pasif. Pasrah itu menjaga hati dan pikiran agar stabil. Nanti di dalam pekerjaan ya pasrah-pasrah saja. Anda tidak terkontaminasi oleh lingkungan Anda. Anda mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sudah gitu aja. Orang nambah-nambahin macam-macam. Nah seringkali orang pembisnis itu kenapa harus butuh spiritual atau meditasi? Ya butuh agar pikirannya itu titis.
Kalau pikirannya jernih, titis, maka kan tatas mentalnya, baru tuntas mengejarkan sesuatu. Tapi kalau dalam bisnis itu stres dhewe ya ora rampung. Duwe apa-apa tapi dia mengalami penderitaan. Setiap hari tidak mengalami energetik, tidak mengalami gairah hidup. Ngersulot tok, jane wis duwe apa-apa. Kira-kira gitu ya. Ya memang kalau nanti kita bisa melakukan secara stabil, ya maka apapun yang harus kita lakukan itu harus konsisten dan konstan, ajeg. Karena sebagaimana meditasi atau manekung termasuk akses kundalini itu adalah kebutuhan kita sebagaimana kita butuh makan untuk hidup. Dan sementara ini yang dikasih makan itu perangkat tubuh kita yang bersifat halus. Nah kalau yang bersifat fisik ini perangkat kasar makanan ini. Nah, ini sadhana ini harus dilakukan utuh. Antara yang non fisik dan yang fisik, antara yang tubuh rohani dan tubuh jasmani harus dilakukan secara konsisten. Bukan karena Anda ingin sebenarnya, Anda butuh. Ini kasunyatan, Anda butuh. Tubuh Anda yang halus pun butuh makan. Nah pendistribusian makanannya adalah cairan tirta kamandalo atau kundalini itu tadi, kira-kira gitu. Oke, jadi ilmu Jawa itu runtut, nyata menurut saya. Terus akhirnya didadekne gugon-gugon itu mergo ora iso jelasne. Wah iku mari kualat. Sing mari kualat iki batine sampean dhewe sing kemerungsung kuwi. Ketika sampean melakukan sesuatu ndak madem mantep ya mesti kualat. Karena Anda menarik masalah itu dari apa? Dari kualitas batin Anda sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi nek wis paning nglakoni jadi dilakoni manut sak mestine dan itu nyata, menjaga hati dan pikiran ya ora ono kualate. Nah yang tadi gelombang mas, pengaruh gelombang. Ya. Kita kan latihan meditasi. Ya. Secara tidak langsung dampak lingkungan. Ya pasti akan sinergi. Akan sinergi, akan tertata. Setiap apapun saja di dalam kehidupan itu adalah manifestasi dari energi. Segala hal memantulkan energi, daya, gitu ya. Kita harus tahu itu. Energi yang berkualitas rendah itu destruktif. Itu pasangannya yang konstruktif, bersifat tinggi, ilahiyah. Kalau ke bawah itu iblis, mungkin gitu kalau personifikasinya. Nah kalau yang bawah ini lebih tinggi intensitasnya, ya alam kacau. Karena yang Anda pandarkan, yang Anda respon, yang Anda sumbangkan kepada alam itu adalah sel perusak daripada pembangun. Sebagaimana tubuh Anda, ketika kebanyakan sel yang memandalkan energi rendah, tubuh Anda rusak. Sama seperti tubuh. Lah Anda ini adalah selnya jagat ageng. Maka saya sebut kita ini partisipan. Kita ini bagian organ dari jagat gemelar ini. Nah, nek iso sumbang sesuatu yang konstruktif, dan ketika itu terjadi secara kolektif, alam akan mengalami evolusi pertumbuhan. Jagat ini juga memiliki kesadaran yang dinamakan maha sadar. Kira-kira begitu. Dan nanti kalau kita bisa mentantu atau menata itu dimulai dari diri kita, berarti kita membangun keselarasan. Kita membantu jagat ini untuk berevolusi dengan presisius. Kira-kira begitu. Nah jadi sing arep gelar jagat, gulung jagat itu sampean dewi. Yang akan mengkiamatkan jagat atau membuat jagat tetap eksis itu sampean dewi. Tapi nek yang film-film keren kan bumi itu harus dijaga gitu kan. Karena bumi, ya betul, bumi itu jantungnya dimensi. Lintas jagat gemelar ini jantung keberadaan itu bumi. Dan jantungnya bumi adalah kita. Maka bumi itu disebut ibu. Nah, karena bumi itu memedarkan gelombang geomagnetik. Geomagnetik itu untuk menata keseluruhan lapisan jagat raya ini agar sinergi. Bumi hancur, peradaban hancur. Sebagaimana bumi itu kehilangan manusia, peradaban akan hancur. Karena bumi juga butuh kita kira-kira itu kan. Maka bumi itu kita jaga sebagai tempat sekolah kita mengembangkan kesadaran. Jiwa kita itu bisa bertumbuh mengenal kesadaran ketuhanan itu ketika kita turun ke bumi. Maka baiknya fasilitas bumi ini diibaratkan fasilitas kita belajar seperti ini. Ya nek bisa ayo gotong royong dijaga, kira-kira gitu saja paling gampangnya. Karena nanti nek jenengan tidak menjaga bumi, Anda tidak bisa lagi makan soto, makan rawon, tidak bisa. Karena nek kono ora enek di alam selain itu tidak ada. Nek kono mangan soto dadak 100 tahun kas rasane lagi bisa dirasakan. Nah ini kan langsung spontan ya, bersyukurlah ketika Anda bisa makan soto langsung enak rasanya. Tapi kalau di luar tubuh bumi, di luar bumi, di luar koridor tubuh kita, mangan lo dadak 100 tahun cahaya. Iki mangan soto no enak itu 100 tahun kas, nanti kan malah menderita nanti. Jadi banyak bersyukurlah gitu Pak. Kira-kira itu nggih, kira-kiranya. Oke, sampun ya, kita jeda istirahat.
meditasi dulu. Yang teknik manekung ya, saya bedahkan teori pertama tentang pernapasan kundalini. Ini pengenalan cek sound terhadap madaran atau perut Anda biar tidak concern nanti ketika hari kedua kita ritual bareng-bareng. Karena yang pas ritual bareng-bareng itu sakral. Kalau yang ini latihan dulu. Jadi enggak langsung dicol keneng palagan. Jadi kita masih berlatih dulu pendampingan. Nanti kalau pas aktivasi yang hari kedua itu saya lepaskan, tapi tetap tak pantau. Engko nek Rogo Sukmo ra balik cilaka seneni bojo ya. Bapakku melu mati suri ya. Ya, gitu ya.